Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan berkat karunia dan juga nikmatnya kita pada malam kali ini masih bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu ibadah di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih berjamaah, ya, yang sebelumnya didahului oleh salat Isya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, amalan puasa kita selama berapa hari Bapak Ibu? 7 harinya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala. Selawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid PD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa merasakan, ya, keutamaan bulan Ramadan, dan tentu ini nikmat yang sangat luar biasa. Jika kita melihat, mungkin barangkali saudara-saudara kita di sebelah kanan kiri kita mungkin tahun kemarin masih ada, tapi tahun ini mungkin barangkali sudah tidak ada. Alhamdulillah kita masih bisa, ya, merasakan nikmatnya, mencicipi hidangan yang telah Allah sediakan di bulan Ramadan ini dengan berbagai paket ibadah, ya, kemudian pahala yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li, saum itu untukku, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Bapak Ibu, berarti Allah Subhanahu wa taala menisbatkan saum itu kepada dirinya, maka saum ini adalah amalan yang sangat mulia, sebagaimana Ka'bah, ya, yang Allah nisbatkan kepada dirinya, Baitullah, maka Ka'bah menjadi tempat yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai pahala yang luar biasa, ya, dari saum yang kita laksanakan, tentu kita mengharapkan, ya, pahala, rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, ya, istilah nama warning, Bapak Ibunya, warning, KHD. Banyak orang juga yang saum di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pahala, Bapak Ibu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang saum tapi dia tidak mendapatkan daripada saumnya kecuali lapar dan haus. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang yang sudah menahan makan dan minum di siang hari, ya, menahan dari berhubungan suami istri di siang hari bagi yang sudah menikah, kira-kira kalau tidak mendapat pahala, rugi gak Bapak Ibu? Rugi Bapak Ibu. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita, ada 5 perbuatan yang mesti kita jauhi
agar pahala puasa kita itu utuh Bapak Ibu. Itunya tidak hilang, tidak keropos sebagaimana kalau kita misalnya melihat tong gitunya yang kita pikirkan di situ ada air, tapi ternyata tidak ada air, kosong gitu kan. Sedangkan kita membutuhkan air itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di sini Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada kita 5 perbuatan yang mesti kita jauhi ketika kita sedang berpuasa, Bapak Ibu. Yang pertama, al-kidbu. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, namimah. Yang keempat, saksi palsu. Yang kelima, nazar bis syahwat, melihat dengan syahwat. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama apa tadi? Al-kidbu. Al-kidbu itu naon? Berdusta, berbohong. Nah, Bapak Ibu, ya hati-hati dengan berbohong ini. Ya, berbohong itu berbicara sesuatu yang tidak ada faktanya, tidak ada dalam kenyataan, tidak ada dalam realita Bapak Ibu. Nah, kalau kita sedang puasa tapi kita masih berbohong, nah itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan tapi tidak meninggalkan man lam yada' qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan bohong, falaysa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap saumnya. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia menahan makan dan juga minum Bapak Ibu. Walaupun kita bercandanya bohong supaya orang lain ketawa, nah itu juga bisa merusak pahala kita Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ghibah. Apa itu ghibah Bapak Ibu? Nah, membicarakan kejelekan orang lain walaupun itu fakta terjadi gitunya. Si ibu ieu mah kieu, si bapak ieu mah kitu. Bapak Ibu, tah kahade Bapak Ibu. Ya. Ghibah itu bisa merusak pahala puasa kita Bapak Ibu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan ghibah gitu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat Bapak Ibunya. Orang yang ghibah itu Bapak Ibu seperti memakan bangkai saudaranya Bapak Ibu. Itunya. Kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafas Bapak Ibu karangan Syekh Said Hawa dikatakan kalau orang yang puasa tapi dia masih ghibah membicarakan kejelekan orang lain, maka dia ibaratnya itu berbuka puasa memakan bangkai manusia. Geuleuh tuh Bapak Ibu? Jijik, geuleuh gitunya, fakarih tubuh. Pasti kita geuleuh gitunya. Nah, maka Bapak Ibu kita harus menghindari perbuatan ghibah, membicarakan orang lain gitunya, kejelekan orang lain Bapak Ibunya. Biasanya membicarakan kejelekan orang lain enak gak Bapak Ibu? Ngeunah, raos katanya. Kamu di tongkrongan mah Bapak Ibunya, raos pisan. Tapi engke teh teu aya pahalana di akhirat gitu. Kosong gitunya. Urang mah hayang panen tapi teu eueuh gitu pahalana Bapak Ibu. Nah, kahari Bapak Ibunya. Jadi ghibah ini Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, Umar bin Khattab berkata, ya, kalian harus mengingat Allah. Karena mengingat Allah itu adalah obat. Sedangkan membicarakan manusia itu adalah bencana Bapak Ibu. Nah, tadi bencananya, pahalanya hilang. Daripada kita membicarakan kejelekan orang lain, ngegibah orang lain, mending siang-siang ngapain Bapak Ibu? Baca Quran Bapak Ibu. Itunya. Atas ainu hatam? Atas alhamdulillah.
Jauh kene, alhamdulillah Bapak Ibunya. Minimal hatam kapungkur. Abi ge sami. Minimal hatam Bapak Ibu sebulan 1 kali. Berarti sehari 1 juz Bapak Ibu itu minimal pisan Bapak Ibu. 1 ayat sawios tenan naon daripada tengaos nya ibunya. Gitu Bapak Ibu. Tapi kita ditekankan di bulan Ramadan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun gitu kan. Ini hidangan Allah gitu, pahalanya luar biasa. Harusnya ada beda dengan bulan-bulan yang lain Bapak Ibu. Daripada kita ngagibah mending baca Quran, zikir Bapak Ibunya, iktikaf, baca buku gitunya. Banyak aktivitas-aktivitas positif lainnya daripada kita membicarakan orang lain Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, yang ketiga namimah. Nah, namimah Bapak Ibu ngadu domba. Bukan artian domba Garut diadu. Sanes. Ngadukeun jalmi si A sareng si B ku urang teh diadu supados naon? Saling bonyok, mencelakai, bermusuhan Bapak Ibu. Tak ada Bapak Ibu. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu suatu saat pernah melewati 2 kuburan Bapak Ibu dengan para sahabat. Dan ternyata di kubur itu Bapak Ibu, si 2 orang ini sedang disiksa. Gitu. Dan Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian dipotek jadi 2, ditaruh di 2 makam itu. Para sahabat nanya, Rasulullah kok kamu berbuat seperti ini, maksudnya apa? Gitu. Kata Rasulullah, 2 orang yang sedang dikubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1, karena ya ketika setelah buang air kecil tapi nggak bersih, Ibu nyeboknya gitunya. Yang kedua, kuburan yang kedua, orang yang suka namimah, yang suka ngadu domba Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibunya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat Bapak Ibu? Saksi palsu. Kumaha saksi palsu teh? Ya, bersumpah dengan sumpah yang palsu, jujur Bapak Ibu. Nah, misalnya si A ngejual barang gitunya. Saur si A teh, ieu barang sae original teu kawe gitu. Anu si B nu bade meser, leres ieu teh. Bener, asli ieu teh teu kawe. Saur si A teh si penjual teh, mohon ieu mah asli ori ti luar negeri wallahina ge. Ah, ibunya saksi palsu, sumpah palsu. Nah, ini juga bisa merusak pahala puasa Bapak Ibu itunya. Bahkan nanti di akhirat nanti orang yang bersumpah dengan sumpah palsu itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara dengannya, tidak mau melihatnya Bapak Ibu. Itunya. Karena berbohong dengan nama Allah Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang kelima, nazar bisyahwat. Yaitu melihat dengan syahwat Bapak Ibu. Fenomena sekarang yang sedang terjadi Bapak Ibu, kalau kita sore-sore biasanya anak muda ngapain Bapak Ibu? Ngabuburit, war takjil, war takjil, nyerang takjil, Bapak Ibu. Nah, kan kalau kita keluar Bapak Ibunya ngabuburit gitunya, pedagangnya, orang-orang yang pengen jajannya, itu banyak Bapak Ibu yang kelihatan auratnya gitunya Bapak Ibunya. Seueur nu herang Bapak Ibu. Mohon, nu herang teh? Cai Bapak Ibu. Seueur nu herang Bapak Ibu. Nah, kade lamun urang malotot teureun-eureun Bapak Ibu. Tah, kade atawa istighfar tapi ditutup matana kieu astagfirullahaladzim. Kade Bapak Ibu. Nah, gitunya. Eta bisa merusak pahala puasa Bapak Ibu, gitunya. Nah, Bapak Ibu, nah itu 5
hal tadi Bapak Ibu yang mesti kita jauhi ketika kita sedang berpuasa Bapak Ibu, agar pahala puasa kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala utuh, tidak hilang, tidak keropos. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya diri saya sendiri Bapak Ibu, agar kita ya mengamalkan ya wanti-wanti gitu ya, tips dari Rasulullah SAW agar pahala puasa kita ini utuh dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kultum kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku qouli hadza, astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.